Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudia Amurika, nomor induk mahasiswa 21041000143. Saya dari mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 2. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang reproduksi manusia, kemudian menstruasi, dan juga proses fertilisasi. Organ reproduksi yang pertama adalah organ reproduksi manusia pria. Organ reproduksi pria terdapat dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Organ reproduksi pria bagian internal ada 6, diantaranya adalah yang pertama adalah epididymis, merupakan organ reproduksi yang berupa saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju vas deferens agar menjadi sperma yang matang. Kemudian ada juga vas deferens. Organ ini merupakan saluran yang panjang dan tebal, mulai dari epididymis sampai dengan rongga panggul. Letaknya di belakang kandung kemih atau bladder. Nah, vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma yang matang menuju uretra dalam persiapan ejakulasi. Kemudian yang ketiga adalah seminal vesicle atau disebut dengan vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ yang berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Nah, organ ini berfungsi untuk menghasilkan cairan fruktosa yang digunakan sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Nah, kemudian organ yang selanjutnya adalah prostat. Prostat atau bisa dikenal dengan kelenjar prostat yang terletak pada bagian bawah kandung kemih, di sepan rektum atau anus. Kelenjar ini berfungsi untuk menambahkan cairan tambahan untuk proses ejakulasi, serta membantu sperma agar tetap sehat. Kemudian ada juga uretra atau yang disebut dengan saluran kemih, merupakan saluran yang membawa urin atau sperma keluar dari tubuh. Kemudian ada juga kelenjar bulbouretal, disebut juga dengan kelenjar Cooper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa dari urin. Nah, itulah organ reproduksi pria bagian internal. Sedangkan untuk organ reproduksi pria bagian eksternal itu ada 3, yaitu penis, skrotum, dan juga testis. Penis merupakan organ seksual pada pria. Penis terdiri dari 3 bagian, yaitu pangkal, batang, dan kepala penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan juga sperma. Kemudian di belakang penis terdapat skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat seperti kantung. Skrotum berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Nah, suhu pada testis itu mempunyai keterkaitan juga dalam produksi sperma yang sehat. Kemudian, organ yang terakhir adalah testis. Testis merupakan organ yang berbentuk oval dengan ukuran sebiji zaitun yang terletak di dalam skrotum. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron atau hormon utama yang ada pada pria. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita di sini ada vagina, ovarium, loba fallopi, uterus atau rahim, cervix, dan juga ada fimbre. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, dan lebih rendah dari rahim. Fungsinya adalah menjadi jalan keluarnya darah saat menstruasi, menjadi jalan lahirnya bayi, serta jalan masuknya sel sperma menuju ke rahim. Kemudian organ yang kedua adalah ovari atau ovarium, yang berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Organ ini berfungsi untuk memproduksi hormon seperti hormon estrogen, progesteron, dan juga sel telur atau yang biasa disebut dengan ovum. Kemudian, organ yang ketiga adalah fallopian tubus atau yang disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalan bagi ovum untuk melakukan perjalanan dari ovarium ke rahim. Pembuahan sel sperma oleh
Pembuahan sel telur oleh sperma itu juga terjadi pada tuba fallopian. Kemudian organ yang keempat adalah uterus atau rahim. Rahim adalah organ yang berbentuk seperti buah pir yang merupakan tempat bagi janin yang sedang berkembang. Di bagian terdalam rahim terdapat endometrium yang berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Kemudian ada juga serviks yang sama halnya dengan leher rahim. Serviks adalah organ yang berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ekstoserviks atau dinding luar dan endoserviks atau dinding dalam. Serviks juga memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Lendir tersebut bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Nah, selain itu juga terdapat fimbriae yang merupakan serabut silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran ovido. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah matang dan dikeluarkan oleh ovarium. Kemudian pembahasan kita yang kedua adalah siklus menstruasi. Menstruation atau fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus menstruasi di setiap bulannya. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi, dan hal ini akan membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Estrogen bertugas untuk mengatur siklus dan berperan dalam pertumbuhan lapisan rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, kadar estrogen akan menurun tajam, dan saat itulah menstruasi dimulai. Kemudian, jika sel telur itu dibuahi, estrogen tetap bekerja sama dengan progesteron untuk menghentikan ovulasi selama terjadinya kehamilan. Untuk progesteron berfungsi untuk memicu lapisan rahim untuk menebal, untuk mempersiapkannya sebelum kehamilan. Selain itu, progesteron juga mencegah otot rahim berkontraksi yang bisa membuat sel telur tidak dapat menempel. Jika wanita tidak hamil, maka corpus luteum yang menempel akan rusak sehingga menurunkan kadar progesteron yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian setelah kadar estrogen dan progesteron turun, lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tidak lagi dibutuhkan. Pada akhirnya, lapisan rahim ini akan luruh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dari jaringan rahim. Dalam satu siklus, menstruasi rata-rata berlangsung selama 3 sampai dengan 7 hari. Kemudian fase yang kedua adalah fase folikuler. Fase ini dimulai pada hari pertama ketika menstruasi. Pada saat itu, hormon perangsang folikel atau FSH mulai meningkat. Hormon ini adalah hormon yang membantu pertumbuhan folikel di ovarium dan melepaskan sel telur. Folikel menghasilkan estrogen dan progesteron dalam ovarium untuk menjaga siklus haid agar tetap teratur. FSH bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil yang disebut dengan folikel. Nah, setiap folikel itu mengandung sel telur yang belum matang. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim yang menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tumbuh. Fase ini berlangsung selama 11-27 hari. Namun, umumnya wanita mengalami fase folikuler selama 16 hari. Kemudian, fase yang selanjutnya adalah fase ovulasi. Fase ovulasi meningkatkan kadar estrogen selama fase folikel menuju kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan adalah hormon luteinizing atau LH. Hormon ini merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen. Dalam fase menstruasi, lonjakan hormon luteinizing menyebabkan ovarium melepaskan sel telur selama ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum terjadinya menstruasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Nah, sel telur kemudian bergerak ke tuba Fallopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sel sperma.
Pada masa hidup sel telur itu biasanya terjadi sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma. Setelah 24 jam, sel telur yang tidak bertemu dengan sperma akan mati. Kemudian, fase terakhir adalah fase luteal. Fase luteal itu terjadi saat folikel melepaskan telurnya. Bentuknya akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen. Peningkatan hormon di fase keempat, menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika seorang wanita hamil, tubuhnya akan menghasilkan HCG. Hormon ini membantu menjaga corpus luteum dan menjaga agar lapisan rahim tetap tebal. Namun jika tidak hamil, corpus luteum akan menyusut dan diserap oleh lapisan rahim. Kemudian estrogen dan progesteron akan menurun, membuat lapisan rahim akhirnya terlepas dan meluruh. Nah, untuk pembahasan yang ketiga adalah proses fertilisasi. Apa sih proses fertilisasi itu? Proses fertilisasi adalah proses penyatuan kedua sel gamit yang terdiri atas sel telur dan sel sperma. Nah, proses fertilisasi disebut juga dengan pembuahan. Hasil fertilisasi bernama zigot dan tempatnya berada di tuba Fallopi atau oviduct. Proses fertilisasi yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi merupakan proses keluarnya sel telur yang terjadi secara normal setiap bulannya. Setelah sel telur matang, kemudian keluar dari folikel dan terjadi sebuah ovulasi yang umumnya terjadi selama 2 mingguan. Terjadi selama 2 minggu sebelum menstruasi. Setelah sel telur keluar dari indung telur dan berada dalam tuba Fallopi, kemudian sel telur secara perlahan menuju ke uterus atau rahim. Umur sel telur yang berada di dalam tuba Fallopi hanya sekitar 24 jam, sehingga akan terjadi kematian apabila tidak ada sperma yang membuahinya. Apabila terdapat satu sperma yang dapat sampai ke saluran tuba Fallopi serta menerobos dinding telur, maka akan terjadi pembuahan pada sel telur, sehingga tidak ada lagi sperma yang bisa masuk. Nah, dalam proses ini, gen serta jenis kelamin ditentukan. Dalam masa pembuahan selama 24 jam, sel telur yang telah dibuahi akan berubah menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio. Kemudian, embrio pindah dari tuba Fallopi menuju ke dinding rahim dan menempel selama 5-10 hari setelah proses fertilisasi tersebut. Dan zigot akan berkembang menjadi embrio yang kemudian berubah menjadi janin. Nah, proses ini dimulai ketika kehamilan menginjak usia 9 minggu hingga janin tersebut dilahirkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.